Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai matematika keuangan, yakni bunga majemuk dengan dosen pengampu Ibu Rafidatul Hima Tanjung Eskom Mkom. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fani Sarmayani Cibua dengan NIM 2405072029. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farel Andrianus Toang dengan NIM 2405072105. Halo, perkenalkan nama saya Firman Akbar Simbolon dengan NIM 2405072077. Perkenalkan, nama saya Indah Sinambela dengan NIM 2405072093. Perkenalkan, saya Isabella Brupinem dengan NIM 2405072069. Perkenalkan, nama saya Zekaria Sitanggang dengan NIM 2405072085. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jarniwati Warugo dengan NIM 2405072009. Terima kasih. Baik, di sini kami akan pertama-tama menjelaskan apa yang dimaksud dengan bunga majemuk. Definisi dari bunga majemuk akan dijelaskan oleh Farel. Oke, kali ini saya akan menjelaskan definisi bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa pokok uang pada awal suatu periode setelah periode pertama selalu bertambah akibat perolehan bunga pada periode sebelumnya, sehingga sering disebut dengan istilah bunga di atas bunga. I sama dengan S kurang P. P bisa kita bilang dengan pokok uang mula-mula atau nilai sekarang atau nilai diskonto. S sama dengan nilai akhir atau nilai akumulasi atau nilai jatuh tempo. Dan M sama dengan banyaknya periode bunga dalam satu tahun. N jumlah periode bunga selama jangka waktu pembangunan. JM atau bisa kita bilang dengan suku bunga nominal per tahun yang dimajemukkan sebanyak M kali per tahun. I sama dengan suku bunga per periode konversi. Itulah penjelasan sedikit dari saya tentang definisi bunga majemuk. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana cara menghitung bunga majemuk dan nilai akhir. Pertama, akan dijelaskan oleh Firman dan Jernih. Rumus dari bunga majemuk adalah apabila proses perhitungan bunga dan nilai akhir dilanjutkan sampai akhir periode ke N, maka nilai akhir atau nilai akumulasi S dari pokok uang mula-mula sebesar P pada suku bunga majemuk I per periode, yaitu S sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat 2. Contoh soal, Nayaka membuka rekening tabungan pada suatu bank dengan menyetor 2 juta pada suku bunga nominal 15% yang dimajemukkan secara bulanan. Hitunglah nilai rekening tabungannya pada akhir 2 tahun, berapa bunga majemuk atas tabungan tersebut. Nah, diketahui P adalah pokok uang mula-mula atau nilai sekarang atau nilai diskonto. Nilai mula-mulanya adalah 2 juta. Dikali I sama dengan 0,15. 0,15 ini adalah nominal suku bunga 15%. Per dibagi 12 bulan. 12 bulan ini dalam satu tahun ada 12 bulan. Sama dengan 0,0125. N sama dengan 12 kali 2. Karena 2 tahun, dalam satu tahun ada 12 bulan. 12 bulan dikali 2. Sama dengan 24. Nilai rekening tabungan pada akhir 2 tahun yaitu dimasukkan dalam rumus
S sama dengan P kali 1 ditambah I per pangkat N. P-nya adalah 2 juta dikali 1 tambah 0,0125. Yang dimana 0,0125 ini diambil dari 0,15 per 12 bulan. 1 ditambah 0,0125 pangkat 24. 24 ini dari 12 bulan dikali 2. Sama dengan hasilnya 2,694,70211. Bunga majemuk untuk 2 tahun pertama, misalkan I1. I1 adalah nilai rekening tabungan pada akhir 2 tahun dikurangi dengan tabungan pokok, yang dimana nilai akhir tahunnya itu mana weh? 2,694,702,11 dikurang 2 juta. 2 juta ini adalah tabungan pokok. Hasilnya 694,702,11. Terima kasih. Baik, selanjutnya bagaimana apabila bunga bunga yang dimajemukkan secara kontinu, maka pembayaran yang menjadi bunga tak terhingga. Maka kita dapat menghitung bunga tak terhingga itu, yakni S sama dengan P dikali E dipangkat JM dikali T, di mana S adalah nilai akhir atau nilai akumulasi atau nilai jatuh tempo, dan P adalah pokok uang mula-mula atau nilai sekarang atau nilai diskonto. Dan JM yakni suku bunga nominal per tahun yang dimajemukkan sebanyak M kali per tahun. Dan T ialah waktu dari berapa lama bunga tersebut dimajemukkan. Contoh soalnya, Marcel menginvestasikan 5 juta rupiah pada suatu lembaga keuangan yang mengenakan suku bunga majemuk kontinu 12% per tahun selama 18 bulan. Hitunglah nilai akhir investasi tersebut pada saat jatuh tempo. Diketahui P-nya sama dengan 5 juta. JM-nya atau J tak hingganya adalah 0,12. 0,12 didapatkan dari 12%. T sama dengan 18. Karena ini per bulan, maka kita menggunakan jumlah satu tahun itu ada berapa bulan, yakni 18 per 12. Nilai akhir investasinya atau S, seperti yang saya jelaskan tadi, dapat dihitung dengan P dikali E pangkat JM dikali T. Kita tinggal masukkan aja, jadi 5 juta dikali E, dipangkatkan 0,12 dikali 18 per 12, didapatlah nilai akhir investasi Marcel, yakni sebesar 5.986.086 rupiah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai ekuivalensi suku bunga nominal majemuk dengan suku bunga efektif. Yang pertama akan dijelaskan oleh Indah dan akan dijelaskan oleh Fani. Nah, masuklah kita ke rumus yang ketiga tentang suku bunga efektif. Nah, yang pertama-tama teman-teman semuanya, kita harus tahu dan paham apa sih yang dimaksud dengan suku bunga efektif. Nah, suku bunga efektif adalah tingkat bunga yang sebenarnya dibayarkan atau diperoleh setelah mempertimbangkan efek dari kapitalisasi bunga. Nah, ekuivalensi itu sebenarnya apa sih? Nah, ekuivalensi adalah ekuivalensi antara suku bunga nominal, majemuk, dan suku bunga efektif menggambarkan bagaimana suku bunga nominal yang dikapitalisasi beberapa kali dalam setahun dapat disamakan dengan suku bunga efektif tahunan. Nah, bagaimana apabila suku bunga efektif adalah ekuivalen dengan suku bunga nominal, maka kita menggunakan rumus J sama dengan 1 ditambah I pangkat M dikurang 1. Nah, di mana suku bunga J itu adalah suku bunga efektif
dan I suku bunga nominal, dan M adalah jumlah periodenya. Masuklah kita ke contoh soal. Nah, misalnya di situ dikatakan hitung suku bunga efektif yang ekuivalen dengan J2 sama dengan 15%. Seperti yang kita ketahui tadi, maka kita menggunakan rumus J sama dengan 1 ditambah kita masukkan saja 1 tambah 0,15 yang diubah dari 15%, 0,15 per 2 pangkat 2 min 1. Sama dengan 1 ditambah hasil dari 0,15 dibagi 2, 0,075, lalu dipangkatkan dengan 2, dikurang 1. Setelah itu, sesudah kita jumlahkan hasil dari pangkat itu, yang 0,075 pangkat 2, maka kita tambahkan dengan 1, dan hasilnya 1,155.625 dikurang 1. Maka hasilnya 0,155.625 yang dibulatkan menjadi 15,56%. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai ekuivalensi suku bunga nominal majemuk dengan suku bunga sederhana. Pertama yang akan dijelaskan oleh Jernih dan Indah. Kita masuk ke rumus 4. Suku bunga majemuk adalah ekuivalen dengan suku bunga sederhana. Jika kedua suku bunga tersebut menghasilkan nilai akumulasi dari sejumlah uang yang sama pada akhir suatu periode tertentu. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang dijelaskan oleh Zekaria. Contoh soalnya, tentukan suku bunga sederhana yang diekuivalen dengan J2 sama dengan 14% jika uang diinvestasikan selama 1 tahun. Pada suku bunga sederhana, R sama dengan Rp1, dalam suku tahunan akan menghasilkan nilai akumulasi sebesar 1 ditambah R. Pada suku bunga majemuk, J2 itu sama dengan 14%, dalam rupiah itu 1, dalam 1 tahun akan menghasilkan nilai akumulasi sebesar 1 ditambah 0,7 pangkat 2. Jika suku bunga sederhana R adalah equivalence dengan suku bunga J2 sama dengan 14%, maka 1 ditambah R sama dengan 1 ditambah 0,7 pangkat 2 atau bisa juga 1 ditambah R sama dengan 1,1449 atau juga bisa menggunakan R sama dengan 0,1449 sama dengan 14,49%. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa di akhir waktu. Ini masih gladi atau lanjut, geng? Atau kayak mana? Atau udah ini aja?